Yuk berikan amal jariah terbaik Anda untuk dakwah sosial dan pendidikan Islam. Scan QR Code di bawah ini untuk infak dan sedekah. Yuk berikan amal jariah terbaik Anda untuk dakwah sosial dan pendidikan Islam. Scan QR Code di bawah ini untuk infak dan sedekah. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah bunda, abang kakak, sahabat peduli sesama yang menonton kajian Sabtu pagi pada hari ini. Sebelum kita memulai kajiannya, mari kita sama-sama membaca suratul Waqiah. Surah Al-Waqiah. Monggo silahkan ayah bunda, abang kakak bisa dibuka suratnya Al-Waqiah. Mari kita baca, diawali dengan Al-Fatihah. Wahid Istani Salasa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhibah khafidatur rafi'ah idza rujjatil ardu rajja wa bussatil jibalu bassa fakanat haba'am mumbatha wa kuntum azwajan thalathah fa ashabul maimanati ma ashabul maimanah wa ashabul mash'amati ma ashabul mash'amah was-sabiquna as-sabiqun ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im sullatum minal awwalin wa qalilum minal akhirin ala sururim maudunah muttaki'ina 'alaiha mutaqabilin yatufu 'alaihim wildanum mukhalladun bi akwabin wa abariqa wa ka'sim min ma'in la yusaddauna 'anha wa la yunzifun wa fakihatin mimma yatakhayyarun wa lahmi tayrin mimma yashtahun wa hurun 'ain ka'amsalil lu'lu'il maknun jazaa'an bima kanu ya'malun la yasma'una fiha lagwan wala ta'thima illa qilan salaman salama
وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إن شاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون
نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم Sadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk berikan amal jariah terbaik Anda untuk dakwah sosial dan pendidikan Islam. Scan QR Code di bawah ini untuk infak dan sedekah. Yuk berikan amal jariah terbaik Anda untuk dakwah sosial dan pendidikan Islam. Scan QR Code di bawah ini untuk infak dan sedekah. Yuk berikan amal jariah terbaik Anda untuk dakwah sosial dan pendidikan Islam. Scan QR Code di bawah ini untuk infak dan sedekah. Yuk berikan amal jariah terbaik Anda untuk dakwah sosial dan pendidikan Islam. Scan QR Code di bawah ini untuk infak dan sedekah. Yuk berikan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah.
Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'du. Suatu kesyukuran hari ini kita bisa bermuajah kembali untuk mengikuti kegiatan rangkaian kajian Sabtu pagi, dengan harapan ini untuk memperkaya khazanah dan keilmuan kita, dan semoga Allah ridha, Allah berikan karunia, nikmat dan inayahnya sehingga kita terus bisa belajar dan mempelajari keislaman yang lebih luas lagi. Dan tentunya kita bisa seperti ini tak lain dari karunia, inayah dan taufiknya, sehingga sudah sepatutnya kita mengucapkan puji syukur alhamdulillah. Semoga dengan rasa syukur ini Allah berikan, Allah tambahkan nikmat yang lainnya. Yang kedua, salawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semuanya, para pemirsa yang ada di rumah dan keluarga besar kita, anak-anak kita, cucu kita, semuanya mendapatkan syafaatul uzmah dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Anak-anakku, santri-santri pesantren leadership Darut Tarqiyah Primago, dan juga ayah dan bunda yang mengikuti kegiatan hari ini. Sebelum kita memulai, mari kita sama-sama mengirimkan suratul Fatihah. Dan tentunya Al-Fatihah ini untuk diri kita sendiri. Semoga Allah berikan keistiqomahan, Allah berikan kemudahan, Allah berikan nikmat iman dan Islam, sehingga kita bisa mengakhiri perjalanan hidup kita ini dengan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Dan tentunya juga Al-Fatihah ini juga buat anak-anak kita, santri-santri kita. Semoga Allah istiqomahkan mereka dalam belajar, dan Allah jadikan mereka anak-anak yang soleh dan soleh buat ayah dan bunda semuanya. Ala hadiniyah solehana tawasal bi'amalina naqra'ul kitab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para santri pesantren leadership Darut Tarqiyah Primago dan juga ayah dan bunda dimanapun berada, tentu pertanyaan mendasar ketika kita mengirimkan anak kita belajar di pesantren, atau anak kita diarahkan untuk belajar ilmu agama, harapannya adalah mereka bisa menjadi anak-anak yang berbakti kepada orang tua. Maka dari itu dalam kesempatan ini kita sama-sama belajar bagaimana makna birrul walidain, keutamaan berbakti kepada orang tua. Tentu ketika ditanya orang tua, pasti semuanya ingin memiliki anak yang berbakti kepada orang tua. Dan tentunya juga ketika kita bertanya kepada para anak-anak kita, santri-santri kita, ketika ditanya, mereka juga ingin menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tua. Dan tentunya kita bisa seperti ini tidak akan lepas dari peran yang luar biasa dari kedua orang tua kita, khususnya ibu dan bapak kita. Maka pada kesempatan ini, bagi orang tua kita yang telah mendahului kita, semoga Allah lapangkan kuburannya dan kuburannya dijadikan taman-taman surganya Allah. Dan setiap apa yang kita lakukan terus mengalir kebaikan dan pahala bagi keduanya. Ala hadinnya solehah natawasal bi'amalina naqra'ul kitab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ketika kita berbicara tentang birrul walidain, tentu kita harus paham betul bagaimana keutamaan tentang berbakti kepada kedua orang tua.
Kalau kita bertanya kepada anak-anak siapa pahlawan atau siapa sosok pahlawan yang luar biasa, tentu mereka akan mengatakan pahlawan yang luar biasa di rumah adalah ayah sama bunda. Tentu tidak semua anak-anak mampu meneladani bahwa pahlawan adalah kedua orang tuanya. Ada juga mereka mengidolakan orang lain atau bahkan mencari kenyamanan di luar rumah. Dan ini fenomena yang terjadi di generasi saat ini. Dan tentu kita sebagai orang tua bersyukur ketika anak-anak kita mau diarahkan untuk belajar agama, belajar di lingkungan yang terbaik, yaitu salah satunya adalah pesantren. Ketika kita berbicara tentang berbakti kepada orang tua atau birrul walidain, itu merupakan naluri dan fitrah setiap manusia. Dalam Islam, berbakti kepada kedua orang tua memiliki kedudukan yang sangat mulia. Tentu anak itu pasti ingin menjadi anak yang berbakti kepada orang tua. Dan tentunya orang tua juga pasti ingin memiliki anak yang mampu berbakti kepada kedua orang tua. Maka dua keinginan antara anak dan orang tua itu harus saling menyatu, sehingga ini saling terintegrasi, sehingga sama tujuan ini saling mengena, dan tentunya ini menjadi impian bagi setiap orang tua. Maka dalam Islam sangat dianjurkan untuk berbakti kepada orang tua sebagaimana firman Allah, wa wassaynal insana biwalidayhi husnan, dan kami telah mewasiatkan kepada manusia agar berbakti kepada kedua orang tuanya. Al-Ankabut ayat 8. Dari sini ya kita bisa menggarisbawahin bahwa berbakti kepada orang tua itu adalah perintah yang harus dilakukan oleh seorang anak. Dan tentunya rasa bakti ini sudah termaktub dalam firman Allah, berarti al-qaul ini sudah harus dilakukan. Maka bersyukur sekali apabila kita memiliki anak-anak yang mampu berbakti kepada orang tuanya. Bahwa Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, salah satu ahli fikih di kalangan sahabat, bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ayyu amalin ahabbu ilallah?" Amal apakah yang paling dicintai Allah? Ini sahabat bertanya ini. Di antara jawaban beliau salah satunya adalah birrul walidain, itu berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala. Antara Al-Qur'an dan hadis ini sama-sama menjelaskan bagaimana urgensi untuk berbakti kepada orang tua. Sebagaimana diriwayatkan oleh Bukhari, an Abdullah bin Mas'ud qala sa'altu Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyu amalin ahabbu ilallah, qala salatu ala waqtiha, qala summa ayun, qala birrul walidain, qala summa ayun, qala al jihadu fi sabilillah, qala haddatsani bihinna walau taradattuhu tazadani. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, aku bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amal apakah yang paling dicintai oleh Allah? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, salat tepat pada waktunya. Ini suatu kesyukuran apabila ayah dan bunda memiliki anak yang saat ini berada di lingkungan yang baik, berada di pesantren, dan alhamdulillah ini anak-anak bisa mengamalkan, bisa menepati atau melaksanakan sholat tepat waktu atau di waktu yang tepat selama 5 waktu sholat, dan ini adalah suatu kesyukuran yang luar biasa. Dan tentunya kami berharap ketika anak-anak berada di rumah, anak-anak bisa mengistiqomahkan untuk bisa sholat tepat waktu walaupun dalam masa liburan. Dan yang kedua, maksud bertanya kembali, kemudian amal apa lagi? Baginda Nabi Muhammad SAW menjawab, berbakti kepada kedua orang tuanya. Abdul Mas'ud bertanya lagi, kemudian amal apa lagi? Dan baginda Nabi menjawab, jihad fi sabilillah. Dan tentunya anak-anak kita yang berada di sana, insya Allah mereka juga berada dalam al-jihadu fi sabilillah.
man salaka tariqan fi talabil ilmi sahhalallahu tariqan ilal jannah, bahwa mereka berada dalam jalan menuju keilmuan, jalan menuju keriduan, dan mereka berada di jalan yang benar, dan insya Allah mereka dimudahkan jalan menuju surganya Allah. Amin amin ya robbal alamin. Dan dari sini kita meyakinin bahwa bagaimana makna birrul walidain menjadi suatu hal yang urgent, suatu hal yang fundamental yang harus dilakukan bagi seorang anak kepada kedua orang tuanya. Maka kami berharap anak-anakku yang saat ini mungkin sedang berlibur, melaksanakan aktivitas yang lainnya atau di rumah, jangan lupa bahwa kalian harus mampu mewujudkan atau melaksanakan rasa bakti kalian di dalam rumah atau di dalam lingkungan keluarga, atau berbakti kepada kedua orang tua kalian. Ayah dan bunda dan para santri pesantren leadership Darut Tarqiyah Primago, tentu ketika kita berbicara tentang keutamaan birrul walidain sebagaimana sabda Nabi, ridho rabbi fi ridhol walidi wa syahatar rabbi fi syahatal walidi. Keriduan Allah subhanahu wa ta'ala ada pada keriduan kedua orang tua, dan kemurkaan Allah subhanahu wa ta'ala ada pada kemurkaan kedua orang tua. Maka di sini saya menggarisbawahi bagaimana 5 keutamaan ketika kita mampu melaksanakan birrul walidain. Yang pertama, birrul walidain termasuk amalan yang paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, birrul walidain menjadi sebab diampuni dosa besar, dan ini luar biasa bagaimana kisah Uwais Al-Qarni yang mampu berbakti kepada ibundanya yang menggendong untuk melaksanakan ibadah haji, dan luar biasanya Uwais Al-Qarni sosok manusia yang dikenal di langit, tidak dikenal di bumi, tapi ketika dia hari pemakaman banyak sekali malaikat-malaikat yang turun mendoakan Uwais Al-Qarni. Ini suatu keutamaan yang sangat luar biasa, dan semoga kita mampu menjadi Uwais Al-Qarni di masa kini. Dan yang ketiga, birrul walidain menjadi salah satu sebab dipanjangkannya umur dan rezeki. Saya ayah dan bunda semuanya, saya masih belum mendapati penelitian-penelitian anak-anak yang berbakti hidupnya sengsara, tapi saya melihat bagaimana seorang anak yang mampu berbakti kepada ibundanya ini mendapatkan keberkahan dan wasilah rezeki yang luar biasa. Yang keempat, birrul walidain adalah salah satu bentuk ketaatan kepada Allah dan sebab terakhirnya keriduan. Dan yang kelima, birrul walidain adalah satu amal yang menghantarkan ke surga. Dan semoga ini bisa menjadikan bekal yang luar biasa, pelajaran yang luar biasa dalam diri kita, agar kita mampu menjadi anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tua kita. Wahfid lahuma junahad dulli minar rahmah wa qurrabbir hamhuma kama rabbayani shaghira. Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan, dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, kasihanilah mereka keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil. Dalam Syekh Jihad Abdullah Azam mengatakan bahwa belum dikatakan berbuat baik kepada Islam orang yang belum berbuat baik dan berbakti kepada kedua orang tuanya. Ini menjadi suatu ucapan yang sangat luar biasa, dan kita sebagai umat muslim belum bisa melakukan yang terbaik kepada Islam apabila kita belum berbuat baik dan berbakti kepada kedua orang tua kita. Maka ini bisa menjadi suatu hal yang pelajaran yang luar biasa buat kita, buat para orang tua dan para santri-santri untuk bisa terus birrul walidain dimanapun kita berada. Unsur-unsur birrul walidain itu ada kurang lebih sekitar 4. Yang pertama adalah al-muhafadatu 'alal qaul, yaitu bagaimana kita sebagai anak untuk bisa mampu memelihara tutur kata kita kepada kedua orang tua kita. Seorang anak hendaknya menjaga dan memelihara tutur katanya di hadapan orang tua,
terlebih terhadap mereka yang sudah lanjut usia. Jangan sampai perkataan atau perbuatan menyinggung perasaan mereka, sebagaimana dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughanna indakal khibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīma. Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya telah berumur atau berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Ini luar biasa. Mengatakan saja tidak boleh, apalagi anak-anak saat ini apaan sih mah, apaan sih pak, dengan nada yang ketus, dengan emosi yang luar biasa. Saja tidak boleh, apalagi apaan sih mah, kepo banget deh, dan sebagainya. Ini adalah suatu yang harus kita jauhin. Dan semoga para santri pesantren leadership Primago memahami betul bagaimana makna takdim, makna hormat, makna patuh, makna bakti seorang anak kepada kedua orang tuanya. Yang kedua yaitu al-hafdul janah, merendahkan sayap, atau yakni bersikap sopan. Walaupun anak-anakku nanti menjadi penjabat, menjadi politikus, menjadi profesor dan sebagainya, tetap harus bersikap sopan. Kenapa? Karena kita bisa seperti ini tidak akan lepas dari peran dan doa kedua orang tua kita. Gestur seorang anak hendaknya menunjukkan sikap merendahkan diri kepada kedua orang tuanya dengan penuh kasih sayang, dan mendoakan mereka agar keduanya dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Isra, wahfid lahuma junahad dulli minar rahmah wa qur rabbir harhuma kama rabbayani shaghira. Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan, dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, kasihanilah mereka keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku di waktu kecil. Ini unsur yang sangat luar biasa. Dan unsur yang ketiga tentang birrul walidah adalah at-ta'atul muhasabah, taat dan akrab. Bagaimana seorang anak mampu membangun komunikasi yang baik kepada ayahnya, kepada bundanya. Maka momentum dengan liburan ini, momentum menjelang di penghujung tahun, ya ini mampu membangun keakraban dan ketaatan kita sebagai anak kepada orang tua. Seorang anak hendaknya menanamkan ketaatan dan keakraban kepada kedua orang tuanya, manakala terpaksa harus tidak mentaati pun karena perintah keduanya mengarah kepada maksiat. Sikap musyahabah, keakraban pun tetap harus dijaga, sebagaimana firman Allah, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufah wabtaghi sabila man anabal ilayya summa ilayya marjiukum fa unabbiukum bima kuntum ta'malun. Dan jika keduanya memaksa untuk bersekutan dengan aku sesuatu yang tidak dalam pengetahuan tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepada Allah. Kemudian hanya kepada Allah kita akan kembali, maka aku beritahukan, Allah akan memberitahu kepadamu apa yang telah kita kerjakan. Ini Al-Luqman. Ini sangat luar biasa. Walaupun terkadang orang tua kita mengatakan sesuatu yang batil, yang zalim, tetap kita juga harus mampu membangun komunikasi keakraban kepada kedua orang tua kita. Dan yang keempat adalah bagaimana sabatul birri ba'da wafatiha, yaitu tetap berbakti setelah kedua orang tua kita wafat. Maka kita tetap berkewajiban berbakti kepada kedua orang tua kita meski keduanya telah wafat. Dalam Al-Quran disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kesempatan kepada manusia untuk memiliki simpanan amal kebaikan setelah wafatnya yang dapat diperoleh diantaranya dari anak-anak yang soleh dan soleha.
Dan tentunya kita diarahkan ke pesantren, kita diarahkan untuk belajar menuntut ilmu agama. Harapannya kita memiliki anak-anak yang soleh, yang terus mendoakan ketika orang tuanya telah tiada. Wa anna laisa lil insani illa ma syaa wa anna sa'yahu sawfa yura summa yujzahul jazaul ufa. Dan bahwasannya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang diusahakannya, dan bahwasannya usaha itu kelak akan diperlihatkan, kemudian akan diberi balasan kepadanya dengan balasan yang paling sempurna. Maka ini sangat luar biasa bagaimana kita mampu membangun komunikasi yang baik, membangun rasa keakraban, taat, sopan, dan pun ketika kedua orang tua kita telah tiada, kita juga mampu memberikan amalan-amalan, mendoakan dan memberikan amalan yang luar biasa ba'da wafatnya. Para santri dan juga ayah dan bunda dimanapun berada, tentu 5 keutamaan ketika kita mampu berbakti kepada kedua orang tua adalah, tentu sudah disampaikan berkali-kali bahwa berbakti adalah amal yang paling dicintai oleh Allah. Dan yang kedua, amal yang paling utama. Dan yang ketiga, bagaimana berbakti itu memudahkan rezeki. Yang keempat, bagaimana berbakti itu adalah salah satu masuk surga lewat pintu pertengahan. Ini sangat luar biasa. Dan yang terakhir, ridha Allah tergantung pada ridho kedua orang tuanya. Dan tentu ayah dan bunda semuanya, mari kita sama-sama beristighfar, meresapi, merenungi berbagai kebaikan yang telah diberikan ayah dan bunda kita kepada diri kita, dengan harapan kelak kita memiliki anak-anak yang soleh, yang mampu memberikan yang terbaik. Kenapa waladun soleh yad'ulahu adalah suatu amalan yang tidak akan terputus, yaitu anak yang soleh yang senantiasa mendoakan kedua orang tuanya. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khotoya, 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 astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khotoya. Ayah dan bunda, mari kita sama-sama mengingat kembali bagaimana ayah ibu kita telah mendidik kita yang sangat luar biasa, banting tulang, membesarkan, mengarahkan, membimbing, menasihati, dan memperjuangkan sehingga kita mampu menjadi anak-anak yang luar biasa saat ini. Walaupun terkadang ketika kita sudah meraih keberhasilan, satu persatu orang tua kita dipanggil oleh Allah, ibu kita, ayah kita, dan kita tidak mampu memberikan yang terbaik. Terkadang kita tidak mampu memberikan suatu kebanggaan yang luar biasa, dan tidak mampu berbakti kepada kedua orang tua kita. Tapi kita saat ini diberikan ruang bagaimana kita bisa bersedekah atas nama kedua orang tua kita. Kita mampu melakukan kebaikan-kebaikan, diniatkan dan ikhtiarkan atas nama mereka, dengan harapan, ya Allah, lapangkanlah kuburan. Ya Allah, lapangkanlah kuburan, dan jauhkanlah dari siksa kubur, dan ampunilah segala dosa-dosa. Diampuni segala dosa-dosa, diampuni segala dosa-dosanya. Dan semoga kita bisa memiliki anak-anak yang soleh,
3 amalan ini tidak akan terputus. Salah satunya adalah anak yang soleh. Semoga dari kita lahir anak-anak yang soleh yang selalu mendoakan kita setelah kita tiada. Mereka adalah menjadi aset dunia dan di akhirat kita. Dan bagi santri-santri pesantren leadership Darut Taqwa Primago, yakinlah bahwa kalian beruntung dan bersyukur memiliki orang tua yang mampu mengarahkan kalian ke pesantren, karena tidak semua anak-anak mau dipesantrenkan atau mendukung orang tuanya mendukung anaknya di pesantren. Maka bersyukur dan beruntunglah. Saya berharap anak-anak semuanya, ayo selama liburan, selama berada di rumah, mari kita luangkan waktu untuk bisa berbakti kepada orang tua kita, untuk bisa meluangkan waktu membangun komunikasi, membangun keakraban, membangun sopan santun, dan meminta doa agar kita bisa menjadi anak-anak yang solehah sebagaimana yang mereka harapkan. Mari kita sama-sama berdoa di akhir penghujung ini, semoga Allah mudahkan setiap hajat kita, Allah mudahkan setiap impian kita, Allah mudahkan pesantren leadership Darut Taqwa Primago dalam berbagai hal. Allah mudahkan semuanya. Allah mudahkan anak-anak kita dalam belajar. Allah mudahkan pesantren leadership Primago dalam pembangunan pesantren, pembebasan lahan, pembangunan unit-unit usaha, dan semoga Allah berikan santri-santri yang baik, orang tua yang baik, wali murid yang baik, pemimpin-pemimpin yang baik, guru-guru yang baik, dan jadikanlah pesantren ini pesantren yang terbaik dengan ridha yang Allah berikan. Dan tentunya semoga Allah berikan kita semuanya anak-anak yang soleh dan solehah. Astaghfirullahaladzim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa sallim wa radikul sahabati Rasulillah ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan kuafi majida ya Rabbana, lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim wa adimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najat minan nar wal afwa indal hisab. Allahumma ij'al fi akhir hayatina biqauli la ilaha illallah, biqauli la ilaha illallah, biqauli la ilaha illallah. Allahumma ikhtamna min hadid dunya misal khatimah wa la tahtimu ila misal khatimah. Allahumma salam umurana wa umura walidina wa muljamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wa umura ma'hadi Darut Taqwa Primago madamati samawati wal ardh. Allahumma ij'al auladana auladan sholihin hafidina lil Qur'an wa sunnah fuqaha fid din mubarakan hayatahum fid dunya wal akhirah. Rabbana waghfir lana dhunubana wa dhunuba walidina warhamna kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Semoga kita semuanya mampu menyikapi dan meneladani makna birrul walidain, dan kita memahami betul bagaimana keutamaan birrul walidain dalam kehidupan kita, dan semoga kita mampu mengamalkannya mulai saat ini, esok, dan sampai nanti. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk beri like Anda untuk pendidikan Islam. Scan QR Code di bawah ini untuk infak dan sedekah. Yuk berikan amal jariah terbaik Anda untuk dakwah sosial dan pendidikan Islam. Scan QR Code di bawah ini untuk infak dan sedekah.